Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan perawatan tanaman hias dengan metode dan cara yang sederhana sekali. Lagi-lagi di sini kita hanya menggunakan bahan dan alat dapur untuk kita lakukan perawatan tanaman hias di sekitar pekarangan rumah kita agar tampak indah dan sedap dipandang mata. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Tanaman hias merupakan salah satu tanaman yang sudah tidak asing lagi bagi kita, karena hampir di setiap rumah, dimanapun kita berada, pasti kita memiliki yang namanya tanaman hias. Untuk itu, jika kita salah dalam proses perlakuan ataupun perawatan tanaman hias yang kita punya, maka kita tidak akan bisa menikmati keindahan dari tanaman hias yang kita miliki tersebut. Untuk itu, pada video kali ini saya akan tunjukkan satu tips sederhana bagaimana cara kita melakukan perawatan tanaman hias. Khususnya pada video ini kita akan melakukan perawatan tanaman hias daun berupa keladi-keladian, agar tanaman hias daun keladi-keladian tersebut tetap mengkilap dan tetap segar, tumbuh subur, dan tetap indah sepanjang hari. Oke, jadi di sini saya akan tunjukkan perbandingan tanaman hias yang sudah kita lakukan perawatan dengan sederhana dengan tanaman hias yang tidak kita lakukan perawatan sama sekali. Penasaran bagaimana hasilnya? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Di sini ada dua tanaman keladi hias yang sudah dilakukan perawatan dengan yang tidak dilakukan perawatan sama sekali. Mungkin sahabat bertani buah bisa tebak mana yang sudah di sini kita lakukan perawatan dengan cara yang sederhana. Sekali lagi di sini saya katakan, kita hanya menggunakan sisa limbah ataupun bahan-bahan yang ada di dapur. Oke, jadi bisa dilihat di sini dari kedua jenis tanaman hias yang sejenis ini. Mungkin sahabat bertani buah bisa melihat perbedaannya antara daun yang pertama dengan daun yang kedua. Dan jika yang pertama ini sudah kita lakukan perawatan secara sederhana, dan bisa dilihat hasilnya di sini. Hasil dari perawatan yang kita lakukan, daun tampak mengkilap, segar, dan hijaunya lebih mencolok. Sedangkan pada tanaman kedua di sini, tanaman hias daun yang sebelum kita lakukan perawatan, bisa dilihat hasilnya. Daun yang terlihat di sini tampak kusam, tidak mengkilap, dan juga warna hijau daunnya ini kurang cerah dibandingkan dengan tanaman hias daun yang sudah kita lakukan perawatan ini. Oke, jadi sekarang kita langsung saja melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses perawatan tanaman hias daun yang akan kita lakukan ini. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan di sini, yang pertama kita tetap menggunakan garam Inggris. Yang mana garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi, yang sangat baik dan dibutuhkan oleh tanaman untuk kita melakukan perawatan mingguan agar tanaman kita tetap tumbuh subur dan segar. Dan untuk mendapatkan garam Inggris ini sangat mudah sekali. Kita bisa membelinya di toko obat, apotik, ataupun toko kimia. Dan jika kita tidak ingin repot, kita bisa melakukan pembelian garam Inggris ini secara online, yang mana nantinya garam Inggris ini akan langsung diantarkan sampai ke rumah kita. Yang selanjutnya di sini kita membutuhkan ampas kelapa, yang mana ampas kelapa ini kita lakukan untuk perawatan tanaman agar tanaman hias daun yang berada di pekarangan rumah kita itu bisa mengkilap seperti apa yang kita harapkan. Oke, berhubung karena alat dan bahan yang kita butuhkan sudah semuanya kita lengkapi, maka kita langsung saja ke prosesnya. Oke, jadi di sini ada beberapa contoh tanaman hias daun yang sudah saya lakukan penanaman. Dan di sini baru saja dilakukan penanaman. Kalaupun di sini tampak sedikit layu, ini tidak perlu khawatir karena nantinya di sini akan segar kembali. Seperti ini contohnya. Jadi untuk tahap pertama di sini kita menggunakan garam Inggris. Yang pertama kita menggunakan larutan garam Inggris terlebih dahulu untuk melakukan perawatan pada tanaman hias yang baru saja kita tanam ini. Untuk dosis garam Inggris yang kita gunakan adalah setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Tetapi jika tanaman sahabat bertani buah dimanapun berada itu terbatas ataupun sedikit, maka dosis yang kita gunakan bisa dikurangi. Oke, setengah sendok makan kita larutkan ke dalam 2 liter air.
Kita kocok agar garam Inggris terlarut seluruhnya ke dalam air. Berhubung karena di sini tanaman hias ini baru saja selesai kita tanam, jadi di sini tampak sedikit layu. Maka kita harus melakukan perawatan melalui media tanam agar perawatan yang kita lakukan itu langsung bisa terserap oleh akar. Maka di sini kita harus melakukan pengkocoran garam Inggris dengan dosis sepertiga gelas sedang seperti ini. Langsung saja kita siramkan pada media tanam agar tanaman hias yang baru kita tanam ini cepat pulih dari stres karena akan dipindahkan ke media tanam yang baru. Lakukan hal yang sama pada tanaman yang lainnya yang kita punya. Nah, untuk perawatan selanjutnya di sini kita melakukan perawatan melalui daun dan batang tanaman. Kita di sini bisa melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Kita lakukan penyemprotan pada seluruh bagian tanaman, mulai dari batang, daun, sampai ke permukaan media tanam. Oke, selesai. Jadi lakukan hal yang sama, lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman hias yang kita punya. Jadi untuk melakukan penyemprotan seperti ini sebaiknya kita lakukan setelah 1 minggu sejak dilakukannya penanaman. Berhubung karena di sini terlalu lama rasanya kita menunggu 1 minggu untuk melakukan penyemprotan ini, maka di sini saya lakukan langsung. Jadi untuk larutan garam Inggris ini bisa kita gunakan 5 hari sekali secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah kita melakukan perawatan dengan menggunakan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini sudah saya katakan sebelumnya, kita menggunakannya 5 hari sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian tanaman yang kita semprot menggunakan garam Inggris ini kita diamkan sampai kering. Ataupun jika kita memiliki waktu yang terbatas, kita bisa melakukannya di hari yang berbeda. Nah, sekarang kita selanjutnya menggunakan ampas kelapa, yang mana ampas kelapa ini kita gunakan untuk perawatan tanaman hias daun di sekitar pekarangan rumah kita. Oke, sekarang kita langsung saja ke prosesnya. Bagaimana cara kita menggunakan ampas kelapa ini sebagai bahan untuk kita melakukan perawatan tanaman hias daun di pekarangan rumah. Yuk. Jadi di sini caranya cukup mudah sekali. Ampas kelapa ini kita oleskan saja pada permukaan daun tanaman hias yang akan kita lakukan perawatan. Tetapi perlu diperhatikan, ampas kelapa yang kita gunakan ini jangan sampai terserak pada media tanam, karena itu nanti bisa mengundang datangnya semut. Kita lakukan secara perlahan agar daun yang kita rawat ini tidak rusak ataupun batang pada tanaman keladi hias ini tidak patah. Jika kita rasa sudah mengkilap, maka pemberian ampas kelapa ini sudah bisa kita berhentikan. Tetapi di sini pemberian ampas kelapa ini memiliki efek samping, tetapi tidak begitu parah, yaitu dengan pemberian ampas kelapa seperti ini untuk mengkilapkan daun tanaman hias, maka di situ tanaman hias kita ini akan lebih cepat berabu. Dan untuk pemberian selanjutnya, kita bisa memberikan ampas kelapa pada tanaman hias kita ini ketika tanaman kita ini sudah tidak mengkilap lagi. Lakukan hal yang sama pada seluruh daun tanaman hias yang kita punya. Kemudian setelah kita memberikan ampas kelapa seperti ini, kita bisa membersihkan ampas kelapa pada daun-daun tanaman hias yang kita punya ini. Dan bisa dilihat hasilnya di sini, tanaman hias kita seketika langsung mengkilap. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya,
ampas kelapa itu sebaiknya kita hindarkan terkena ataupun berserak pada media tanam karena ini bisa mengundang datangnya semut. Maka dari itu jika kita di sini sedikit repot untuk membersihkan ampas kelapa yang berserak pada media tanam ini, maka kita harus melakukan penimbunan dengan cara menambah media tanam pada media pot ataupun pada media polybag yang kita gunakan. Itu tujuannya agar ampas kelapa yang berserakan pada media tanam itu tidak mengundang datangnya semut, sehingga tanaman kita bisa tetap subur dan tetap indah dipandang mata. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan perawatan tanaman hias daun di pekarangan rumah kita dengan mudah dan sangat sederhana sekali. Lagi-lagi di sini kita hanya memanfaatkan sisa ataupun bahan dapur yang kita punya. Dengan demikian, kita melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman hampir tanpa biaya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya. Dan jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa di lain waktu dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.